Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nineka Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921500128. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur pasar. Pasar merupakan tempat terjadinya proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap suatu barang maupun jasa tertentu yang pada akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Setiap proses yang mempertemukan antara permintaan dan penawaran maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Dengan perkembangan zaman pada saat ini, pasar tradisional tidak lagi satu-satunya tempat terjadinya proses interaksi antara penjual dengan pembeli. Saat ini interaksi antar penjual dan pembeli dapat dilakukan melalui teknologi, contohnya seperti Facebook, Instagram, Shopee, dan Tokopedia. Jenis-jenis struktur pasar. Jenis-jenis struktur pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar yaitu penggolongan produsen kepada beberapa bentuk berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis-jenis yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar merupakan penggolongan terhadap bentuk pasar. Perbedaan jumlah penjual dan pembeli akan membentuk perbedaan struktur pasar. Struktur pasar juga akan mempengaruhi perilaku penjual dan pembeli dalam menetapkan harga barang atau jasa yang tersedia dalam pasar tersebut. Struktur pasar digolongkan menjadi beberapa jenis dengan karakteristik sendiri. Pasar persaingan sempurna, homogenitas produk, pengetahuan sempurna para pelaku ekonomi, konsumen dan produsen, output perusahaan relatif kecil, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar, dan keleluasan masuk keluar pasar. Kekuatan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Harga jual barang dan jasa adalah yang termurah. Jumlah output paling banyak sehingga rasis output per penduduk maksimal. Masyarakat merasa nyaman dalam mengkonsumsi produk yang homogen dan tidak takut ditipu dalam kualitas dan harga. Kelemahan dalam hal konsumsi, kelemahan dalam hal pengembangan teknologi, dan konflik efisien keadilan. Pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran, di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan dengan penawaran, di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.